Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai historis konstitusional, sosial, politik, dan kultur di Indonesia. Pertemuan kali ini adalah presentasi kelompok dari kelas 17 7B26 oleh Mas Mardiansyah Hadi Santoso, Aidil Afandi, dan Muhammad Iqbal. Kepada anggota kelompok kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 17 7B26 akan membahas pertemuan 10, yaitu tentang historis, konstitusional, sosial, politik, dan kultural. Saya Mardiansyah Hadi Santoso dengan NIM 17190957, kemudian ada rekan saya Aidil Afandi dengan NIM 17191322, kemudian ada rekan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 17190440. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, konsepnya itu berdasarkan, di sini ada seorang filsuf, yaitu Thomas Hobbes. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, dia pernah mengatakan bahwa manusia itu homo hominis lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampak bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahwa kedudukannya semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini ada untuk selanjutnya, yaitu berbagai upaya penegakan hukum dari masyarakat nih. Ini ada gambar, adakah HAM di negeri kita, jadi upaya penegakan hukum dari masyarakat. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Jadi penegakan hukum akan sangat berperan penting dengan suatu tujuan dari negara tersebut. Nah, kita disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku, yaitu ada buku Ilmu Negara Umum. Menurut Cranenburg dan Tika B. Subarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit, jadi kurang luas mungkin gitu ya. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Jadi nggak cuma cukup sejahtera, tapi keamanannya juga aman nggak sih? Percuma kalau sejahtera tapi sering kemalingan, sering kecopetan atau segala macamnya. Mungkin terdapat tindak kejahatan yang lainnya, mungkin begitu. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakatnya. Jadi, karena negara yang memiliki kewenangan, maka negara tersebut yang harus juga menyejahterakan masyarakatnya. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Jadi, nama teorinya itu dikenal di seluruh dunia, itu yaitu teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern seperti Indonesia yang mulai semakin modern kan. Bagaimana dengan Indonesia, kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Nah, kebetulan negara kita adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka.
melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi semuanya itu serba ada peraturan, ada hukumnya, ada tata caranya gitu kan. Ya artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah atau kenegaraan harus berdasarkan hukum yang berlaku yang sudah disepakati bersama yang berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, kemudian ada latar belakang hukum. Nah, latar belakang hukum yaitu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menjujukkan hati. Jadi penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Jadi nggak cuma hukum-hukum yang bisa dimanipulasi gitu ya kan. Banyak-banyak peraturan tapi bisa dikalahkan oleh seorang pengacara atau dalam sidang itu hukum itu bisa dibantahkan walaupun sudah terbukti melanggar begitu. Nah, jadi sudah lama masyarakat kita itu menghendaki kepolisian NKRI itu dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik, yakni menggunakan senjata melawan masyarakat. Tetapi yang diinginkan adalah sebagai sosok yang berperan melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Seperti yang baru-baru ini yang mungkin masih terngiang di telinga kita yaitu kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang merenggut banyak nyawa, ya kan? Karena mungkin dari sifat penegak hukum yang berada di sana itu mungkin ada yang arogan atau gimana dengan menembakkan gas air mata sedangkan posisinya di dalam stadion gitu. Nah, di sini ada tujuan penegakan hukum di Indonesia. Jadi tujuannya itu berdasarkan alinea keempat Undang-Undang 1945. Maaf, ini agak geser-geser ini ya teman-teman ya gambarnya. Jadi di situ tertera untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Begitu kata dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dari alinea keempat ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan si Kranenberg tadi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara kita itu telah memiliki banyak lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang NKRI 1945. Seperti ada Mahkamah Agung atau MA, kemudian Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, nah banyak dan mungkin banyak lagi. Selain lembaga negara tersebut dalam Undang-Undang NKRI yang diatur, ada pula badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, terus Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi sudah diatur dan tertera di Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009. Maka lembaga negara, MA, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi tadi memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Jadi yang menentukan, yang mengadili mungkin seperti itu ya. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang NKRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Nah, mungkin itu dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya, Saudara Aidil Afandi.
Monggo silahkan. Nah, Next. Next, Hadi. agak lemot ini ininya laptopnya. Nah, Di sini ada penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Maksudnya penegakan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum harus dipatuhi. Seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya itu bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum itu sendiri dan upaya penegakannya sangat penting. Keteladanan penegakan hukum, terlebih tidak adanya peraturan hukum yang akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Atau bahasa Latin chaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Next. Perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun media cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, ya banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih adanya praktek KKN, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Maksudnya di sini adalah hukum bisa dibeli dengan uang. Dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Next. Sumber historis, sosiologi, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa dunia. Hukum itu sendiri bertujuan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini,
penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Unsur menegakkan hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, mengatakan dalam Sudipno Mersumo tahun 1906 halaman 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum itu ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Lalu yang kedua Zachtmeitigkeit atau unsur kemanfaatan, yang ketiga Sicherheit atau unsur kepastian. Nah, yang pertama adalah keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Dan yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan, yaitu keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Iqbal. Silakan. Oke, saya lanjut. Di sini ada upaya menegakkan hukum. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Jaringan. Oke, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum di negara Indonesia. Pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif menyuruh hukum dan atau dengan hukum. Dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Lembaga penegak hukum untuk menjalankan sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan, yang fungsi utamanya adalah sebagai lembaga penuntut, kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Lembaga peradilan penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan perilakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bisa di next. Oke, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Masih banyak perilaku warga
warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maka kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara luas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Baik, bisa di next. Oke, kita masuk ke rangkuman. Yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Lalu, 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fungsi utama lembaga kepolisian ialah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungannya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Baik, seperti itu rangkumannya. Bisa Oke, mungkin itu diskusi kita kali ini ya tentang penegakan hukum, ya, membahas tentang histori, kultural, dan sosial politik di Indonesia ya. Ya mungkin masih banyak konflik-konflik atau apa namanya masalah-masalah hukum yang berlaku seperti tadi yang kita bahas ya teman-teman ya. Ada dari kasus Stadion Kanjuruhan Malang ya yang menelan kurang lebih 100
100 berapa korban jiwa tadi ya kan? Nah, 124 korban jiwa itu mungkin bukan angka yang kecil ya kan? Nah, dari situ mungkin kita juga bisa apa namanya, menelaah bagaimana proses hukum di Indonesia ini berlakunya kok tumpul. Jadi gimana lah? Jadi gimana buat rekan-rekan semuanya nih? Oke, kalau masalah yang bagaikan pisau tumpul ke atas, lancip ke bawah itu udah jelas banget sih ya, sangat jelas di Indonesia itu benar-benar nyata. Apalagi ya kita tahu lah para koruptor yang sempat ya dilindungi lah, diamankan oleh aparat, sedangkan maling ayam bisa bisa dibugem mati-matian di Indonesia ini. Ya emang benar, bagi masyarakat Indonesia masih mendapatkan hukum yang adil. Kalau menurut saya sih itu. Kemudian ada pendapat dari Bung Aidil. Kalau hukum di Indonesia lancip ke atas, tumpul ke bawah, udah jelas itu artinya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekayaan, hukum bisa dibeli. Seperti yang Anda sebutkan tadi ya, hukum bisa dibeli dengan uang ya. Tetapi itulah Indonesia tidak terlihat tapi nyata. Tidak terlihat tetapi nyata. Seperti itu. Ya, Contoh yang kasus-kasus besar itu beberapa tahun saja, beberapa bulan saja, sementara kasus-kasus yang kecil itu lama hukumannya. Iya. Begitu. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan dari kita, diskusi singkat dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf bila ada komentar dan saran, kami juga menerima dengan senang hati. Oke, baiklah, kami tutup. Kami dari kelompok 10, kelompok 2 pada pembahasan pertemuan 10. Saya Mardian Sahadi Santoso, kemudian ada rekan saya Muhammad Iqbal, kemudian ada rekan saya Aidil Afandi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di lain pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.